Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bersama Ibu Yusa, Masih kita akan sekolah minggu pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Luar biasa. Ya. Ada sukacita ya, Ya, Mas? pasti. Karena hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita akan ucap syukur ya. Kita akan sekolah minggu bersama-sama. Nah, mari anak-anak, kita akan menaikkan satu pujian untuk menyatakan sukacita kita pada hari ini dengan satu pujian, Oh Sukacitaku. Menyatakan bahwa hari ini kita siap untuk sekolah minggu. Betul Mas Simon? Oh, betul sekali. Ya, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari Bu Yusa akan hantarkan kalian di dalam doa. Mari siap berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk hari ini Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami siap untuk bersekolah minggu secara online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir supaya berjalan dengan lancar. Baik jaringan dimanapun kami berada, Tuhan kiranya melancarkan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kami, kiranya apa yang akan kami terima pada sekolah minggu pagi hari ini boleh menjadi bekal kami menjadi anak-anak Tuhan yang makin luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sekolah minggu pada hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengungkapkan bahwa kasih Tuhan dalam hidup kita tidak terukur apapun, ya. Tidak sangat luas, tidak terukur tinggi, tidak terukur dalam. Bahkan kita tidak dapat mengukurnya dengan alat ukur apapun, ya. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih
mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Silakan Dek Kiki. Tiada bersekudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada bersekudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada bersekudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, demikianlah persembahan pujian dari adik Kiki. Terima kasih ya pelayanannya. Dan untuk adik-adik yang lain, silahkan jika Tuhan memberi kalian talenta. Nah, ini waktunya kalian melayani Tuhan ya, Mas Simon ya. Nah, saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Adik-adik yang kelas besar, silahkan kalian siapkan Alkitab kalian, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Wati. Silakan Ibu Wati. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana tidurmu semalam? Tentu sehat bukan? Tentu tidur dengan nyenyak bukan? Bagaimana liburan kalian? Liburan semester kali ini? Tentu kalian menikmatinya dengan penuh gembira. Pada pagi hari ini Ibu Wati akan bercerita mengenai awal mula kejadian dunia. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kami. Pada saat ini kami mau belajar memahami bagaimana Tuhan Allah menciptakan dunia ini. Mohon berkat-Mu, mohon pengertian-Mu, sehingga kami boleh melihat karya Allah bagi hidup kami dan menikmatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Cerita Ibu Wati, Ibu ambil dari kitab Kejadian. Kalian bisa membacanya nanti ya setelah habis sekolah minggu ini dari Kejadian 1, pasal 1 hingga sedikit Kejadian pasal 2. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan memutuskan untuk menciptakan dunia ini, tidak ada apa-apa sebelumnya. Betul-betul kosong melompong, nggak ada apa-apa. Kemudian Tuhan berfirman dan menciptakan langit dan bumi. Pada saat Tuhan melayang-layang di angkasa, Roh Tuhan melayang-layang di angkasa dan memeriksa ciptaannya, semuanya sungguh-sungguh sangat kacau dan gelap gulita. Karena kondisi yang kacau dan gelap gulita, Tuhan akhirnya berfirman, jadilah terang. Kemudian terang muncul. Pada saat terang muncul, kegelapan yang ada sebelumnya menutupi terang itu dan kacau balau, belum bisa rapi karena terang bercampur baur dengan gelap. Waktu Tuhan melihat kejadian itu, akhirnya Tuhan memisahkan terang dan gelap. Untuk yang terang Tuhan menamai siang hari, dan untuk yang gelap Tuhan menamainya malam hari. Itu adalah hari pertama Tuhan menciptakan dunia ini. Kemudian setelah itu, pada hari yang kedua, Tuhan kembali memperhatikan ciptaannya. Setelah Tuhan memisahkan gelap dan memisahkan terang, Tuhan akhirnya menciptakan cakrawala yang memisahkan antara langit dan bumi. Kalian mungkin bertanya-tanya ya, cakrawala itu apa sih? Nah, coba kalau kalian di laut, jalan-jalan di laut, misalnya di Tanjung Mas di sana ya, maka kalian akan melihat garis. Itulah garis cakrawala. Setelah kemarin, pada hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga ini, Tuhan mengumpulkan air di satu tempat. Dan sehingga ada tanah menjadi kering. Air yang dikumpulkan di suatu tempat dinamakan laut, atau juga disebut samudra. Kalau lebih kecil dari laut apa? Danau. Itu Tuhan memisahkan, sehingga di tanah yang kering itu Tuhan kemudian menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman. Ada tanaman yang sangat-sangat besar sekali, ada tanaman yang kecil-kecil, ada tanaman yang merambat ke sana kemari, ada tanaman yang gagah dan menjulang tinggi besar. Tuhan menciptakan banyak sekali macam jenis tanaman. Banyak banget. Memenuhi bumi. Setelah Tuhan melihat ciptaannya, dia melihat tanaman yang banyak di bumi. Oke. Dia melihat laut yang sangat-sangat indah, berkumpul, air yang berkumpul dan menjadi laut, yang lebih besar lagi menjadi samudra. Oke, sudah saatnya istirahat. Itu hari ketiga Allah menciptakan, Allah memisahkan bumi dan laut dan menciptakan segala macam jenis tanaman untuk hidup di atas bumi. Kemudian pada hari yang keempat, waktu Tuhan kembali
dan memperhatikan ciptaannya. Waktu dia melihat di siang hari dan kemudian waktu melihat di malam hari, langitnya kok kosong ya. Akhirnya Tuhan menciptakan matahari untuk siang hari dan kemudian bulan dan bintang di malam hari. Matahari, bulan dan bintang yang diciptakan Tuhan itu bermanfaat untuk menerangi hari. Sehingga kalau malam-malam kita jalan dan nggak ada senter, kita masih bisa mengandalkan apa? Sinar matahari, sinar bulan, bukan? Keberadaan bulan dan matahari itu juga menolong manusia untuk menentukan masa. Manusia menghitung 1 kali siang dan 1 kali malam, mereka menyebutnya menjadi 1 hari. Kemudian kalau 1 hari 7 kali, berarti mereka akan menyebutnya sebagai 1 minggu. Pintar. Itulah manfaat dari penciptaan Tuhan mengenai matahari dan bulan bintang untuk manusia menentukan masa. Oke, Tuhan merasa cukup untuk ciptaan pada hari yang keberapa, anak? Keempat. Pada hari selanjutnya, Tuhan melihat lagi, matahari udah tercipta, bulan udah tercipta. Kemudian, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk memenuhi langit. Kira-kira makhluk yang hidup di dalam langit apa ya? Yang bisa melayang-layang. Apa anak-anak? Hah? Betul, burung. Siapa yang suka burung di antara kalian? Bagus-bagus ya. Ada yang pernah melihat burung beo? Ada yang pernah melihat burung Raja Wali yang keren? Ada banyak sekali jenis burung yang sangat-sangat indah yang Tuhan ciptakan untuk memenuhi bumi, untuk memenuhi langit ya adik-adik ya. Setelah Tuhan melihat, wah sekarang langitnya gak sepi lagi. Kemudian waktu lihat samudra, air pun juga perlu diperindah. Akhirnya Tuhan menciptakan makhluk untuk memenuhi air, untuk memenuhi laut. Kira-kira apa adik-adik? Makhluk yang memenuhi laut, yang tinggal di air. Ikan? Ikan paus. Tidak hanya ikan saja ya. Ada apa Pak? Cumi-cumi. Ada apa lagi? Kura-kura. Ada berbagai macam, banyak sekali jenis binatang yang memenuhi laut, membuat laut menjadi sangat indah. Nah, setelah Tuhan melihat betapa indahnya langit yang dipenuhi dengan burung-burung di udara dan betapa semaraknya laut yang dipenuhi dengan berbagai macam jenis binatang, Tuhan menetapkan, oke, kerja hari kelima selesai. Tuhan akan kembali beristirahat. Tuhan akan kembali untuk hari yang ke-6. Setelah selesai penciptaan hari kelima, pada hari yang ke-6 Tuhan kembali lagi mengecek hasil ciptaannya. Apa lagi yang kurang ya? Sudah ada binatang di udara, sudah ada binatang di laut. Kurang apa ya? Kira-kira kurang apa ya anak-anak?
Kalau ada binatang di udara, ada binatang di laut, tentu saja harus ada binatang di darat. 100 buat anak-anak. Pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan banyak sekali berjuta-juta, mungkin juga miliaran jenis, segala macam jenis binatang yang ada di darat. Dari mulai yang terkecil, sekecil bakteri, sampai yang besar sekali. Ayo coba anak-anak, binatang di darat yang terbesar apa yang kalian tahu? Kuda? Sapi? Gajah? Gajah? Kuda Nil besar juga loh ya. Wow, apalagi kalau lagi menguap ya. Besar sekali. Ibu pernah lihat di TV waktu lihat kuda Nil menguap. Wah, kayaknya ibu kalau gini bisa masuk di mulutnya ya, sangat besar sekali. Dari binatang yang terkecil sampai binatang yang sangat besar. Oh iya, zaman dahulu itu mungkin ada dinosaurus itu ya anak-anak ya. Mungkin kayak Brachiosaurus, dinosaurus, Tyrannosaurus, segala macam jenis saurus itu pasti super duper besar ya anak-anak ya. Kalian pernah nggak lihat gambar-gambar dinosaurus di masa lampau? Ibu nggak bisa bayangin, besar banget pasti. Apalagi tuh ya yang di TV mungkin kalian pernah lihat ya, Tyrannosaurus Rex. Semua binatang yang paling imut dan paling menakutkan ada di bumi, dan itu semua Tuhan yang ciptakan. Kok bisa ya? Setelah semua binatang memenuhi darat, semua tercipta. Apakah Tuhan berhenti sampai di situ? Enggak. Tuhan jadi bersemangat. Tuhan berpikir, untuk segala keindahan yang Tuhan ciptakan harus ada penguasanya dong. Iya enggak? Kira-kira siapa? Apakah Tuhan akan ribut berkuasa? Enggak. Dari tanah, kemudian Dia menciptakan makhluk yang istimewa, yang segambar dengan rupa Tuhan. Apa artinya segambar dengan rupa Tuhan? Bahwa makhluk yang diciptakan langsung dengan tangannya ini tidak hanya dengan firman-Nya, tapi betul-betul Allah berkarya menciptakan makhluk ini segambar dengan Dia, dengan tubuh yang sempurna, ada tangan, ada kaki, memiliki otak yang pandai, ada hikmat, ada apa lagi ya, akal sehat, ada kepintaran. Karena itu kan Tuhan Allah kan kayak gitu kan, hebat, memiliki jiwa seni yang tinggi. Itu pasti dong, karena Allah menciptakan dunia ini kan berarti Allah memiliki jiwa seni yang tinggi, memiliki kreativitas yang hebat. Dan karena manusia diciptakan seturut dengan gambar Allah, pasti manusia punya dong. Kira-kira punya nggak ya? Tentu saja punya. Itulah kenapa, karena manusia diciptakan seturut dengan gambar Allah, serupa dengan Allah. Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Setelah diciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan pun berfirman kepada manusia itu, berkembang biaklah, bertambah banyaklah kalian, bertambah banyaklah kalian berdua, penuhi seluruh bumi ini dan taklukkanlah bumi ini dan berkuasalah atas bumi ini. Itu anak-anak,
Bukankah itu suatu keistimewaan yang diberikan Tuhan Allah sendiri kepada manusia? Bahwa manusia diciptakan seturut dengan gambar Allah dan diberikan kuasa untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Keren bukan? Nah, banyak sekali yang sudah diciptakan Tuhan. Kalau kalian melihat atlas ya, melihat bumi dari luar angkasa sebesar ini, anak-anak ciptaan Tuhan tidak hanya sekecil ini, tidak hanya segini, tidak hanya segini, tidak hanya segini, tapi segini karena saking besar, the whole universe, seluruh bumi. Dari Indonesia, muter ke Jepang, muter ke Amerika, muter lagi sampai Eropa, kemudian muter lagi ke Arab, ke benua Afrika, kemudian balik lagi ke Indonesia. Bisa bayangin gak sih besarnya? Coba deh bayangin, kalian kalau naik mobil pergi ke Surabaya berapa lama? Jauh banget kan? Itu masih Surabaya, anak-anak. Belum kalau misalnya kalian pergi ke Papua, lamanya kayak apa? Ya kan? Belum, itu cuma Papua saja, anak-anak. Nanti kalau ke Amerika lebih lama lagi. Itu saking besarnya ciptaan Tuhan. Besar sekali. Keren bukan? Nah, Tuhan Allah sudah 6 hari berkarya. Saatnya pada hari yang ke-7, di mana Tuhan memutuskan untuk berhenti dari seluruh aktivitas penciptaannya. Tuhan memberkati dan memutuskan hari yang ke-7, karena pada hari itu Tuhan beristirahat, Tuhan berhenti dari karya penciptaannya. Begitulah anak-anak, ada 7 hari yang dihitung dari awal hari pertama hingga hari ke-7. Mungkin itu ya tuh anak-anak ya, yang dihitung sebagai 1 minggu, mungkin kayak gitu ya anak-anak ya. Ya itulah. Demikianlah anak-anak, kisah bagaimana Tuhan Allah menciptakan seluruh dunia, termasuk kita kaum manusia. Salah satu yang kita syukuri, yang perlu kita ingat bahwa kita diciptakan seturut dengan rupa Allah. Kita diciptakan dengan kemuliaan, kita diciptakan dengan akal budi, dengan hikmat. Ingatlah itu untuk senantiasa mengembangkan diri kalian dengan akal budi yang kalian miliki, dengan kepintaran yang kita miliki, untuk bekerja lebih keras lagi, mengembangkan diri kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Demikian cerita kita pada pagi hari ini ya anak-anak ya. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, memahami tentang bagaimana Engkau menciptakan seluruh dunia ini. Kami sungguh bersyukur betapa hebatnya karya, betapa indahnya karya ciptaan Tuhan untuk bisa kami nikmati. Kami juga bersyukur untuk betapa hebatnya Tuhan menciptakan manusia, karena Kau ciptakan seturut dengan gambar Tuhan. Terima kasih Tuhan, ialah dengan berkat-Mu, dengan pengetahuan yang Tuhan berikan pada kami akan karya penciptaan Tuhan, membuat kami semakin menaruh hormat akan kuasa dan kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Ibu Wati ya. Terima kasih Bu Wati. Terima kasih Bu Wati. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi bekal kalian anak-anak untuk melakukan segala aktivitas pada hari ini. Nah, Mas Simon, Ya. sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Silahkan
celengannya. Kalian akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Dengan kita iringi satu pujian, ku bawa persembahan. Sekolah minggu pada pagi hari ini, dan juga kita akan mengucap syukur atas persembahan yang sudah kita kumpulkan. Nah, silakan Mas Simon. Ya, adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebagai Sampai Sampai jumpa jumpa, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.